podcast radarcirebon.com, dan kali ini kita agak berbeda yang akan dibahas soal Euro 2021 tentunya, dan ini sangat menarik. Ada duel klasik lah bisa dibilang gitu ya, duel big match Spanyol Italia. Nanti juga kita akan berbincang mengenai duel tim yang sama-sama mainnya keras dan cepat, Denmark dan Inggris gitu. Tapi sebelum itu kita ngobrol dulu soal Spanyol dan Italia. Dan saat ini sudah bersama saya ada Bapak Kurniadi. Beliau ini adalah pengamat sepak bola yang biasa membuat analisa-analisa di koran Radar Cirebon. Biasanya prediksi-prediksinya sebelum pertandingan tuh sudah dirilis. Jadi pembaca sekalian setidaknya sudah ada gambaran lah laga itu akan berjalan seperti apa. Nah, di semifinal kali ini sebenarnya menarik nih. Denmark lolos tapi tanpa Eriksen misalnya begitu kan. Kemudian Italia lolos tapi baru kehilangan satu pemain nih, Spinazzola yang mungkin katanya sekitar 12 bulan harus menepi karena tendon Achilles ya kalau tidak salah. Nah, kita langsung kupas aja nih Pak Kurniadi. Italia sama Spanyol ini kan bisa dibilang duel klasik lah ya, dua raja Eropa lah begitu. Bisa dibilang jangan-jangan ini sebenarnya finalnya nih. Final sebagian dari Euro 2021. Kira-kira apa yang menarik dari laga ini? Betul, kalau kita melihat dua nama Italia dan Spanyol adalah katakanlah dua kutub di Eropa yang menguasai sepak bola dalam 10-20 tahun terakhir. Bahkan dari awal sekitar tahun 60-an juga mereka sudah dominasinya sudah sangat ini. Tapi khusus untuk Euro kali ini, kita harap maklum bahwa Italia dan Spanyol tidak ditempatkan, dua tim ini tidak ditempatkan sebagai unggulan. Jadi kalau saya lihat dari pasar taruhan saja, ini mohon maaf gak apa-apa ya kita bicara pasar taruhan online, itu saya lihat mereka sangat diremehkan. Bahkan dari awal satu minggu sebelum dimulainya Euro, Italia ditempatkan 12,5 kali, kalau nggak salah Spanyol 8 kali. Sementara Inggris, Belgia, Jerman itu 4,5 sampai 6 kali. Terus terang ini jadi seperti kejutan ya. Kalau melihat nama besarnya memang udah pantas lah mereka masuk ke semifinal. Tapi kalau gugurnya Prancis, Jerman, Portugal itu mencuatkan dua nama ini. Ini sangat fenomenal, mengingat Italia dan Spanyol boleh dibilang rivalitas yang sangat tajam. Kalau kita lihat head to head kan 11 Italia memenangkan pertandingan, Spanyol 12 ya kalau tidak salah, hanya sekitar 5 kali draw gitu. Betul. Artinya ini dua tim yang memang sangat berpotensi sangat saling mengalahkan gitu ya. Betul. Tipis lah itu. Betul. Dan pelatihnya ini Luis Enrique dan Mancini. Dua-duanya menangani tim ini dalam satu plot yang tidak 100% sempurna. Artinya gini, mereka betul-betul mendadak ya. Artinya satu, Enrique konon beliau pernah menerima tongkat estafet dari sebelumnya, kemudian meletakkan jabatannya karena anaknya ya, salah satu anaknya itu menderita kanker. Dia konsentrasi, kemudian anaknya meninggal dunia dan dia comeback ke timnas. Dan dia membuat satu keputusan yang sangat tidak populer, yang meninggalkan pemain Madrid ya. Iya. Ini terus terang di Spanyol sendiri kan jadi kontradiktif ya. Banyak orang yang jadi acuh. Artinya ya kita tahu penggemar Real Madrid di Spanyol sendiri lebih dari 50%. Jadi mereka menganggap bahwa tim ini seperti main-main. Tapi di sini Enrique sangat profesional, dia bisa membuktikan grafiknya terus naik walaupun di awal-awal pertama sih. Bahkan kalau saya nggak salah dengan Portugal dia 0-0 ya di pertandingan sebelumnya. Memang seperti agak seret gol di awal. Tapi ada nama-nama baru yang menurut saya kita juga surprise ya, Pablo Sarabia misalnya. Betul. Kan nama baru yang selama ini tidak pernah terekspos tapi tiba-tiba ya, jadi dan kita selalu ingat di setiap kejuaraan besar di turnamen mayor seperti Euro atau Piala Dunia, selalu ada Satria Pininget, selalu ada pemain yang tiba-tiba muncul dan tanpa diduga selalu menjadi mata fungsinya Satria Pininget. Nah, di laga ini kira-kira siapa sih Pak?
sangat memungkinkan sih ya. Sebetulnya saya kembali ke Italia. Italia juga Mancini itu membawa tim yang awalnya di Italia sendiri banyak diragukan. Yes. Dia menerima tongkat estafet dari pelatih Ventura. Itu Italia boleh dibilang setengah kapal pecah lah. Dalam sejarah Italia terburuk itu pada saat dipegang oleh Ventura sampai dia tidak lolos di Piala Dunia Prancis tahun 2018. Tapi dengan sangat cepat ini kepiawaian Mancini, karena kata-kata cepat ini juga saya terkesan dengan Mancini karena dia salah satu pemain dengan lari tercepat waktu tahun 90 ya. Piala Dunia 90. Jadi Mancini begitu menangani dia kapal yang hampir tenggelam dan dia bisa tangani dengan baik dengan mengganti pemain kurang lebih. Kalau Italia, maksud kita fokus di Italia, kira-kira siapa nih Pak sosok yang akan jadi atau player to watch-nya lah kira-kira siapa? Masih terlalu dini ya, walaupun tinggal beberapa jam lagi, tapi saya melihat mungkin ya sosok penggantinya. Saya tadinya sangat berharap pada Spinazzola tadinya. Saya begitu melihat dia cedera setengah kaki yang sudah nyampe ke final tarik lagi. Ya. Tapi memang sangat berpengaruh. Sangat sekali berpengaruh. Dari statistik di layar televisi kita lihat Spinazzola ini gerakannya luar biasa, kecepatannya. Area average-nya, dan dia saya amati bukan saja bergerak vertikal, tapi dia selalu bergerak horizontal yang membuat pemain lawan kesulitan menduga dia sebetulnya ada di posisi mana. Jadi Chiellini dan Bonucci itu kalau tidak ada Spinazzola, kalau Chiesa Immobile lah. Ya, ini up and down. Tapi saya lebih, kalau dibandingkan dengan Chiesa, saya lebih Immobile dan Insigne. Ya, itu lebih memungkinkan untuk jadi katakanlah man of the match gitu ya. Cuma Italia gitu Pak, berkali-kali kita lihat dalam posisi terjepit Italia selalu bisa melejit, bisa keluar dari situasi yang sangat ini keistimewaan dari Italia. Tapi ini apakah pengaruh misalnya sentuhan Mancini kah, misalnya secara taktis lah, kita kalau lihat kan gaya mainnya berbeda sekali. Sangat berbeda. Orang menyebut bahwa ini lepas dari patron Catenaccio ya, walaupun sebetulnya saya lihat sisa-sisa seni bertahannya Italia tetap kental sekali ya, bagaimana mereka menarik 6-7 pemain dalam waktu sekian detik bisa mundur, itu fisik yang luar biasa. Tapi kalau lihat kita pola serangan Italia kan sekarang lebih banyak satu sentuhan gitu bermain. Ya. Mungkin mirip-mirip Mancini ketika dia menangani Lazio gitu ya. City juga seperti itu, betul kan, di lini tengah tuh banyak satu sentuhan. Betul. Dan kalau saya lihat sih justru Jorginho gitu ya. Jorginho yang justru kan ini kan identik sekali dengan, karena dia juga main di Inggris gitu. Iya, betul. Nah, pertempuran di lini tengah akan seperti apa, Pak? Ini kan sepertinya di tengah nih pertarungan. Saya baca sepintas tadi di ulasan teman-teman kita di online. Memang pemain-pemain Spanyol juga sudah mengakui bahwa lapangan tengah Italia ini sangat baik. Mengerikan. Saya nggak tahu bahwa ini strategi atau apa gitu ya. Tapi jangan salah ya, Spanyol ini kan pemain-pemainnya juga bukan pemain dari antar rata, tidak. Ini pemain-pemainnya yang sudah sangat terbiasa main dalam tekanan, main dalam situasi yang sulit, dalam tekanannya sebegitu besar. Ketika dia hampir tidak lolos dari penyisihan, tiba-tiba dia bisa jadi rebound penampilannya sangat luar biasa. Jadi semifinal ini kalau dia bilang Italia di atas angin salah besar. Ini betul-betul 50-50. Ada kemungkinan berlanjut ke adu penalti misalnya? Sangat mungkin. Bahkan dua partai ini, dua semifinalis ini sangat mungkin akan sampai ke adu penalti. Ini akan sangat mungkin. Tapi kalau adu penalti sepertinya dua-duanya kipernya juga tangguh ya. Kalau kita lihat kemarin kan dia gawangnya Spanyol Unai siapa itu Simon Unai ya. Dia luar biasa menggagalkan berapa kali tendangan. Betul. Dan dia jangan salah, dia juga sempat demam panggung ya waktu awal itu ada satu kali melakukan kesalahan waktu pertandingan di perempat final. Dan tapi dia nggak ini kok, dia tetap recovery mentalnya bagus. Nah kalau dari Spanyol kira-kira siapa sosok pemain yang akan mungkin berubah pertandingan kah atau? Saya tetap lebih cenderung kepada pemain nama Busquets. Itu betul, dia sangat dewasa ya. Bagaimana dia menenangkan ketika rekan-rekannya sudah mulai kelihatan down waktu ketinggalan, itu dia bisa menenangkan, dia bisa kemudian
kemudian tanpa banyak ngomong ya pelatih Enrique di samping lapangan cuma begini-begini aja, dia tanpa banyak harus ngotot seperti apa, ini pemain juga sudah bisa jalan sendiri. Untuk lini depan kita kan ada perbedaan yang kontras antara Italia dan Spanyol ya. Kita tahu Morata itu kan masih bukan apa ya, mungkin tidak belum pada formnya lah. Iya, belum. Kira-kira bagaimana peluangnya di laga itu? Saya mengutip rekan saya di media nasional, Morata ini salah satu pemain yang sangat beruntung karena dia selalu dipercaya oleh pelatih. Nah, dalam hal ini ya Luis Enrique ya. Padahal selama uji coba, selama penampilan beberapa kali, Morata ini bahkan oleh penggemarnya sendiri dibilang kartu mati ya, Morata tidak pernah ngapa-ngapain gitu. Tapi satu catatan bahwa Morata selalu menyibukkan pemain belakang lawan, memecah perhatian pemain belakang lawan. Jadi betul saja dia bukan target man, betul saja dia tidak ada harapan untuk jadi pencetak gol, tidak, tapi dia punya peran penting menyibukkan pemain belakang lawan. Dan Italia juga dengan dua veteran ya, Bonucci dan Chiellini, dua veteran. Saya khawatir kalau diajak adu lari dengan pemain-pemain muda Spanyol agak keteteran. Dan kan agresivitas serang dia kalau kita di sisi kanan luar biasa betul. Dia nyisir lapangan di samping itu luar biasa. Itu pemain hebat sekali itu. Jadi saya yakin sekali bahwa ini akan terjadi kans yang 50-50. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa Italia lebih dominan atau Spanyol yang akan lebih unggul gitu. Ini betul-betul kalau boleh dibilang sih gini, teknis sama, pelatih sama, pengalaman sama. Orang Cirebon akan bilang nemu hoki siapa? Ini faktor luck ya nanti. Faktor luck. Tapi kita kalau bicara Euro ini kan sudah banyak final dini ya, misalnya Portugal ketemu Prancis, kemudian Inggris ketemu Jerman. Betul. Sekarang ada ketemu lagi Spanyol dan Italia. Tapi juga jangan lupa ada juga pertandingan-pertandingan yang membalikan prediksi justru kan. Misalnya Denmark lah gitu ya. Misalnya Swiss kemarin juga melakukan sesuatu yang ajaib lah gitu. Nah, mungkin ada kemungkinan kejutan kira-kira. Gini, saya dengan redaktur di Radar, Kang Hamid ya, saya agak bercanda, Kang bilang bahwa ini adalah kurcacinya adalah Denmark. Ini ragam kurcacanya itu ya tiga ya, Inggris, kemudian Spanyol dan Italia. Tapi jangan salah, satu-satunya tim yang belum pernah menjadi juara Euro adalah Inggris. Denmark tahun 92 itu dongeng, betul-betul dongeng pengantar bobok ya. Dia datang ke Euro menggantikan Yugoslavia yang sedang terkecawai, kemudian bisa sampai jadi juara. Yang dikalahkannya bukan tim ecek-ecek, yang dikalahkannya Jerman, Belanda, Prancis. Luar biasa. Itu zaman Schmeichel dengan Michael Laudrup, Brian Laudrup, generasi emas. Ya, Eriksen waktu itu ya. Nah, bicara soal itu, Inggris lah ini sekarang kesempatan yang kata-kata yang paling grogi harusnya Inggris, karena Inggris ini kesempatan yang kesekian kalinya di Euro dan waktu Piala Dunia juga mentok di semifinal. Betul, di Euro pun 96 mentok di semifinal. Ini jangan-jangan terulang karena kan Kroasia kan juga waktu itu mengalahkan Inggris. Betul. Sekarang ada Denmark gitu. Mudah-mudahan tidak, supaya Kang Ahmad Kira-kira ngobrol aja deh. Kira-kira final ini lompat ke final ya. Final ideal kira-kira apa nih? Kalau bicara pribadi, terus terang aja saya mengharapkan Italia dan Inggris. Final ideal. Ya, menurut saya. Tapi sepak bola tidak bisa diukur secara ini ya, secara physically, secara matematis dan seperti itu. Bahkan sekian detik sebelum pertandingan terakhir bisa merubah nasib. Kalau soal ideal, saya yakin banyak khalayak yang menantikan final klasik antara Italia dan Inggris. Ini dua kutub yang sangat jauh berbeda. Ini sama-sama, tapi juga akan menarik karena Man City punya pengalaman di dua ini. Betul. Dan buat Gareth Southgate, kalau memang ini bisa masuk final, ini pencapaian yang sangat luar biasa ya, karena belum pernah ada pelatih lain selain Sir Ramsey ya, yang tahun 66 bisa membawa Inggris ke final turnamen mayor Piala Dunia. Baik, nah ini mungkin satu pertanyaan terakhir ya, tapi mudah-mudahan bisa mewakili. Faktor apa yang akan paling menentukan di antara mungkin di Italia apa dan di Spanyol apa yang
kira-kira itu akan jadi kunci mereka ke final. Oke. Di Italia saya menerka siapa pengganti Spinazzola ini? Siapa yang akan menjadi figur yang dipercayakan oleh Mancini untuk mengganti Spinazzola? Kalau figur itu ketemu dan bisa on fire dalam waktu sekian cepat ya itu pemain Toloin dari Atalanta itu. Kalau dia bisa menggantikan Spinazzola minimal saja 80 atau 85% dari harapan orang di Spinazzola, saya rasa Spanyol akan kesulitan. Itu kata kunci di Italia. Kalau untuk penyerang atau secara semua rata, siapapun Tapi yang kalau bisa kita lihat permainannya kan semua pakai 4-3-3 ya. Italia 4-3-3, Spanyol 4-3-3. Ya katakanlah seperti itu. Oke. Ada yang mungkin berubah nggak nih? Misalnya Italia akan dirubah menjadi 4-3-2-1 atau 4-3-1-2? Itu prerogatifnya pelatih ya. Biasanya di strategi 11 hanya dikemukakan setengah jam sebelum itu ya dia tulis, kemudian kita juga nggak bisa menerka. Tapi kalau semua kalangan pers menduganya akan turun ini sama 4-3-3 karena terbukti pola main seperti ini yang membawa Italia ataupun Spanyol sampai ke titik ini sampai final. Di sisi Spanyol kira-kira apa ininya keywordnya atau kunci buat mereka bisa ke final? Sergei Busquets dengan Morata. Kalau Morata ini tiba-tiba bisa menjawab, kita masih menunggu dengan sabar. Morata ini ibarat bom waktu yang kapan meledaknya gitu loh. Tapi kalau pemain ini datar saja ya mungkin sulit Spanyol akan. Tapi adakah mungkin diganti misalnya Gerard Moreno atau siapa yang? Ini juga saya nggak yakin apakah Morata akan turun dari awal pertama ya, saya nggak yakin. Tapi yang tadi saya bilang Morata tipenya adalah tipe yang mengganggu permainan lawan, mengganggu konsentrasi gitu. Dia bisa menarik satu atau dua itu yang kemudian rekan-rekannya bisa dengan cepat kasih bola satu ke. Dan satu yang catatan saya buat Spanyol kecepatan. Spanyol punya kecepatan yang menurut saya Bisa merepotkan. Ya, bisa merepotkan. Baik, ini kita sudah dapat beberapa kata kunci bahwa Pak Kordini sendiri cenderung pada final klasik Italia Inggris nanti. Harapan saya itu. Tapi juga kita melihat ada beberapa kata kunci bahwa Italia akan sangat tergantung pada sosok pengganti dari Spinazzola, sementara Spanyol akan sangat tergantung pada Busquets atau Morata. Sejauh mana betul? Kalau Busquets saya kira sih udah pada formnya. Hanya persoalannya Morata ini dia bisa meledak atau enggak. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini sesuai prediksi lah. Ya, supaya Kang Hamid bisa begadang ikut. Bisa kalah Kang Hamid nanti. Terima kasih sudah bergabung di podcast radiocintuan.com. Kita akan bertemu lagi di edisi berikutnya dengan prediksi-prediksi di pertandingan Euro 2021.